Karena untuk membangun ibu kota baru itu yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu untuk nanti membawa logistik. Sehingga tadi saya dengan Pak Menhan, dengan Pak Menteri PUPR untuk melihat secara detail mengenai penyekatan dan penanganan terhadap masyarakat, terhadap pedagang, PKL, toko. Saya minta kepada Polri dan juga nanti Mendagri kepada daerah. Semuanya itu harus kita kerjakan, kita selesaikan, dan kuncinya adalah kolaborasi, sinergi. Ini bukan hanya pekerjaan presiden atau wakil presiden atau menteri, bukan. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ambisi pribadi Presiden bikin bahaya Indonesia. Lagu Ayam dan Lapeh, lagu Minang yang sangat melegenda di Indonesia masa itu dipopulerkan oleh Eli Kasim. Sekarang pun masih banyak yang upload, punya ratusan ribu viewer di YouTube. Diterjemahkan lagu dalam bahasa Indonesia dengan ringkasan nyanyi yaitu sebagai berikut: hati akan resah menjadi kesal karena terkecoh atau tertipu. Ayam yang seekor terbang dan seekor lagi lepas. Akhirnya tidak memiliki apa-apa. Gambaran nyanyian tersebut sangat bisa terjadi. IKN lama terbang dan hilang, IKN baru lepas. Menteri Keuangan menyatakan bahwa tidak ada dana untuk membiayai pemindahan ibu kota baru. Dari awal menyatakan untuk menyewakan atau menjual aset-aset dari ibu kota lama Jakarta. Artinya siapa yang akan mampu memiliki semua aset gedung mewah bersejarah di Jalan Merdeka Barat, Merdeka Timur, Selatan, dan Utara, termasuk aset mewah di Senayan dan semua markas besar Polri dan TNI. Yang mampu sewa atau beli tentunya konglomerat dan asing. Terutama asing akan memiliki semua aset tersebut karena mereka lah yang mempunyai kemampuan finansial. Ibu kota negara lama terbang melayang, ayam dan lapeh terbang. Biaya ibu kota negara baru, negara juga tidak punya dana untuk itu. Pemerintah saat ini untuk membayar bunga utang dengan berutang dan menambah lubang lagi. Bukan lubang tapi sudah jurang utang. Jokowi menyampaikan bahwa ibu kota baru tidak dibangun atau didanai oleh negara tapi oleh investor. Artinya pemerintah akan menyewa aset-aset baru di ibu kota baru. Ibu kota baru lepas kepada investor. Ayam dan lapeh atau lepas. Seekor terbang, seekor lepas. Tidak satupun yang dimiliki, ini sangat berbahaya. Negara ke depan tidak lagi punya aset, terutama aset bersejarah ratusan tahun di Jakarta. Pertanyaannya, untuk kebutuhan mendesak apa ibu kota negara harus dipindahkan secepatnya dan harus di masa pemerintahan Jokowi, di mana bangsa dan negara sedang dilanda masalah ekonomi dan hutang membengkak secara luar biasa. Untuk apa? Sehingga akan melepas aset bangsa yang sangat bersejarah. Analis kebijakan publik Muhammad Said Didu menilai pemindahan ibu kota baru Indonesia ke Kalimantan terlalu memaksa, semata merupakan misi pribadi Jokowi sebagai presiden untuk meninggalkan legasi. Sudah banyak ahli dan tokoh bangsa menyatakan tidak setuju ibu kota baru, namun presiden tetap kekeh, kata orang Sunda keras kepala, harus dibangun di masa periode Jokowi, tanpa peduli apa akibat nanti yang ditinggalkan. Berkaca pada proyek Sepergilat, dikenal dengan proyek KCIC, juga proyek yang kekeh dari Jokowi. Biayanya sekarang bengkak 8,6 miliar US dollar. Didik Hartantio, Direktur Utama KAI, mewanti-wanti potensi KCIC membebani keuangan negara. Persis itu akan terjadi, komunikasi antara RI dan Cina dalam proyek tersebut kurang lancar. Besarnya pinjaman dalam valuta asing, serta beban pembayaran bunga dan cicilan dalam valuta asing. Sedangkan penerimaan seluruhnya dalam rupiah. Bisa jadi proyek Sepergilat ini proyek mubazir dan merugi buat selamanya. Di dunia belum ada negara yang berhasil alias gagal memindahkan ibu kota nan jauh dari ibu kota lama. Baru Indonesia yang merencanakan pemindahan ibu kota negara jauh menyeberangi lautan dengan ratusan kilometer. Kemungkinan gagal tentunya akan lebih besar. Mubazir dan kembali merugikan seperti Sepergilat akan membuat bangsa dan negara merana, dan milenial serta generasi Z ke depan menderita. Artinya sangat berbahaya jika pindah ibu kota negara baru hanya berdasarkan ambisi pribadi semata Jokowi.
Sementara nanti beliau sudah tidak bisa lagi diminta pertanggungjawaban. Sebaiknya ditunda era pemerintahan baru ataupun jika tidak ada hal yang mendesak. Kenapa pindah? Ibu kota negara di Jakarta pun masih tetap berjaya. Jokowi pamer rancangan istana baru, pengamat asing pun mengatakan apakah RI mampu untuk membiayainya. Presiden Jokowi mengunggah rancangan istana negara karya pematung Nyoman Nuarta di kawasan ibu kota baru. Visualisasi yang disebut Jokowi di akun Twitternya sebagai pradesain itu mengundang komentar dari salah seorang pengamat asing. Selain itu di akun Twitternya, Jokowi juga memposting video yang sama di akun Instagramnya. Bedanya di akun Instagram Jokowi menyampaikan pujian buat pematung yang juga mendesain Garuda Wisnu Kencana GWK di Bali itu. Usulan beliau syarat dengan filosofis, lambang burung Garuda sebagai pemersatu bangsa sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tulis Presiden Jokowi pada hari Jumat 2 April. Seperti dikutip di akun Instagram, di Twitter Presiden menegaskan usulan dari Nyoman Nuarta ini masih pada tahap pradesain. Karenanya Jokowi sangat mengharapkan masukan dari berbagai kalangan tentang pradesain istana negara itu. Katanya ia mengharapkan masukan dari Anda semua tentang pradesain. Saya mengharap istana negara ini jadi kebanggaan bangsa sekaligus mencerminkan kemajuan bangsa. Postingan ini mendapat komentar dari salah seorang pengamat asing, yakni dari Research Fellow International Institute for Strategic Studies Singapura, Aaron L. Connolly. Spesialis untuk kajian politik Asia Tenggara dan juga kebijakan luar negeri itu menilai rencana ibu kota baru sebagai sebuah gagasan spektakuler, tapi dia mempertanyakan sumber pembiayaannya. Presiden Jokowi terus menggembar-gemborkan rencana pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan. Itu terlihat spektakuler. Namun patut ditanyakan apakah Indonesia mampu membayar proyek senilai 32 miliar US dollar itu pasca Covid. Dia juga mempertanyakan kalau anggaran sebesar itu tersedia, kenapa tidak digunakan untuk mengatasi berbagai masalah di ibu kota negara Jakarta. Aaron L. Connolly berpendapat dengan anggaran pembangunan yang terserap habis untuk program-program pemerintah tahun ini, sulit untuk membayangkan ibu kota baru sudah terbangun sebelum Jokowi turun dari jabatan presiden pada tahun 2024. Secara realistis, dengan pendanaan untuk proyek yang sudah habis tahun ini, sulit untuk melihat kemajuan yang berarti sebelum Jokowi meninggalkan jabatannya pada tahun 2024. Jika sampai belum terbangun hingga tahun 2024, dia memang menyaksikan jika Presiden baru Indonesia nanti akan tetap mempertahankan proyek pemindahan ibu kota yang disebutnya sebagai visi Jokowi.